bahwa di antara sebab-sebab atau pantangan-pantangan yang menyebabkan rezeki kita berkurang, yang pertama adalah apa? Naumun uryanan. Pertama, tidur dengan cara telanjang, artinya tidur dalam keadaan telanjang. Ulang sekali deh. Nana dulu siapa leh? Bisa apa lalu nih? Ingat-ingat doang. Dek apa lagu ingat deh. Dek apa lagu ingat. Mata ke atas, ini ke atas. Apa pertama? Pertama adalah wan naumu uryanan. Tidur dalam keadaan terlanjang. Perempuan telanjang nanti nduk. Wah, ingat? Tahu wah? Nah, ingat hal-hal di antara perbuatan yang dapat menyebabkan rezeki kita berkurang. Pertama, naumu uryanan, tidur dalam keadaan terlanjang. Yang kedua, wabaulu uryanan, kencing dalam keadaan terlanjang atau dengan cara telanjang. Demi pertama WC, demi pertama tempat kita mau buang air kecil, semuanya kita buka. Dia tekadu pakaian. Berberuah kira-kira tersenyumlah iblis. Oh, meniru anaran. Lagu setengah tertunduk. Ndek tengah kan? Kenapa kita tidak melihat? Karena alam kita beda. Wa aklu junuban. Yang ketiga, makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub juga bisa menyebabkan atau membuat rezeki kita berkurang atau membuat rezeki kita terhalang. Tirawah no? Terus wa muttaqi'an alal jam, yaitu makan dengan cara bersandar, lambung kita bersandar, berembe model tan. Selangga? Ayo aneh menuju muni aja. Firawah. Wa tahawunu bisuqatil maidah. Yang kelima, orang yang suka menyisakan makanan atau bahasa nita girang bebewet, menjatuhkan sisa makanan. Artinya bukan hanya makan nasi saja, makanan apapun kita biarkan berjatuhan, yaitu watahawunu bisuqatil maidah, yaitu membiarkan makan sisa-sisa makanan itu berjatuh. Lagu biasa tinjak mon tambah kelor, mon luik entan bebewet. Apa bewet bahasa Indonesia nui? Remah. Hebat berarti, pintar-pintar wah. Sekali hafal, wi jendin hafal, alhamdulillah. Jadi keberapa sudah? Wa tahawunu bisuqatil maidah, membiarkan makanan berjatuh. Artinya bebewet, kurang sholat bebewet angka. Ini bebewet doang, bukan remah saja. Semua makanan setelah kita makan kita sisa-sisakan. Makan misalnya nane karot apel, wah karot apel teteh malik, ndek kelorang karot apel teteh malik, atau wah kelorang selain teteh. Artinya apa? Kita membiarkan makanan itu jatuh dengan sia-sia. Nasi yang kita makan menarak bewet tenu, kalau ada remah, sebagian ulama mengatakan seandainya kita melihat dia itu menangis, sedih. Apalagi yang memakannya orang yang soleh, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala tidak pernah makan terlalu banyak, akan tetapi tak kalah makan di rumah muridnya Imam Ahmad luar biasa, bis piring. Kenapa? Karena beliau makan di tempat orang yang soleh,
otomatis apa yang beliau makan adalah betul-betul dari suatu yang diambil dari barang yang halal. Karena kalau kita memakan barang yang halal, itulah yang akan membuat kita semakin kuat semangat untuk ibadah. Itunya Imam Syafi'i. Dan cara berkeluar duit lalu beliau, akan tetapi tak kalah makan di rumah muridnya Imam Ahmad, beliau makan banyak sekali. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa tidak mungkin Imam Muhammad yaitu memberikan makanan yang tidak halal. Artinya betul-betul dari makanan yang halal. Terus wal harqul qasril basal, kemudian membakar kulit bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih. Misalnya kita sudah mengupas bawang, setelah kita mengupas bawang, membakarnya. Dan kurang bagus kita itu membakar kulit bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih, karena itu akan menyebabkan apa? Terhalang atau berkurangnya rezeki. Terus wa kansul baiti bil mindil, kemudian menyapu rumah dengan mindil. Apa itu mindil? Sapu tangan. Nah, kita kias sekarang, bukan hanya sapu tangan saja, bisa juga memakai sujadah, kain apapun ya kan udah sapu hanane durutnya lalu dalam kamar. Kurang bagus, dan itu menyebabkan rezeki akan berkurang, terhalang, ya. Yaitu wa kansul baiti bil mindil, yaitu menyapu rumah dengan sapu tangan atau kain. Wa kansul baiti bil lail, nah ini girang nih, menyapu waktu malam. Nyapu waktu malam itu dapat mengurangi rezeki. Memang kata orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita memang betul. Mereka itu melarang kita nyapu waktu malam. Karena kalau kita nyapu waktu malam itu akan membuat rezeki kita ternyata berkurang. Aku kira nyapu ke malam deh kan? Nyapu kanak, lu durut ya. Anak lebih baik kita pungut, kemudian kita taruh di bak sampah, besok kita sapu. Jangan nyapu di waktu malam. Karena nyapu di waktu malam itu dapat mengurangi rezeki atau terhalangnya rezeki. Wa kansul baiti bil lail, yaitu nyapu pada malam hari. Kemudian watarkul kumamah bil baiti, meninggalkan sampah-sampah berserakan di rumah. Kira-kira berapa? Abot nyapu pondok paling abot mama deh. Kita yang laki-laki biasa montoh bekelor, wah saut piring lemak teberonas kan. Kadang-kadang bewet itu penuh bentuk kembe. Biasa kita sak mama deh. Watarkul kumamah fil bait. Kumamah mendengar Arab ja ndek kana kumamah doang. Gok teman sebut gok doang. Gumamah. Nah, gumamah kan bisa berarti muka dogo apa arti? Bisa berarti kabut kan? Ya bon di Madinah ada namanya Masjid Gumamah. Masjid Gumamah. Karena di sanalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah dinaungi oleh kabut, oleh asap, oleh kabut, pokoknya kabut yang tebal menaungi beliau, sehingga di sana dibangun sebuah masjid namanya Masjid Gumamah. Di sampingnya kemudian ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Di samping lagi agak sebelah ada Masjid Sayyidina Bilal. Di sana di Madinah tempatnya. Di Madinah itu namanya Masjid Gumamah. Tapi kalau orang Arab jarang mengatakan Kumamah, pakai qaf, mengatakan Gumamah. Sehingga ada orang kelahiran Indonesia, orang Yaman kelahiran Indonesia bertanya kepada saya, apa bedanya Ustadz Gumamah dengan Gumamah? Sama-sama Gumamah. Kita bilang bahwa sampah juga sampah Gumamah. Kita bilang masjid yang ada Madinah Gumamah. Dia bilang, oh mungkin pembacaannya bagi mereka sama. Tetapi kalau Gumamah itu adalah sampah, kalau Gumamah itulah kabut. Yang dimaksud dengan Masjid Gumamah waktu itu orang Arab, sudah seperti orang Arab tetapi lahir di Indonesia, tapi tidak terlalu
pandai berbahasa Arab, sehingga dia bertanya, ini sekarang pas sampah kita sebab Gumamah, dan di masjid yang ada di Madinah itu kita sebut Gumamah. Dia bilang kan, berarti mana yang benar? Oh, kalau yang sampah, yang kotoran itu adalah pakai qaf, Gumamah. Ya seperti di sini kan, seperti yang ada di kitab ini, bahwa apa? Yaitu watarkul Gumamah fil baiti, yaitu membiarkan sampah berserakan atau banyak di dalam rumah kita. Nah, ya buat rajin-rajin nyapu, karena membersihkan tempat kita, wabil khusus di rumah kita, itu dapat menyebabkan memudahkan rezeki, lawanan daripada ini ya. Oleh karena itu ada rajin-rajin nyapu, berajin